Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailatil tasi'ati lan ing dalem wengi kaping 9 kautamane salat tarawih. Bakaan nama abada mongko koyo-koyo ibadah sapa wong sing salat tarawih mau nyembah sapa sing salat tarawih mau Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala ibadah Nabi koyo ibadah Kanjeng Nabi kelawan koyo ibadah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku utamane wong nindakaken salat tarawih wonten ing dalu punika dalu kaping 9. Mugi-mugi amalan kita pada sedaya katampi dening Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala nafa'ana Allahu bi barakati du'a'i wa bi'arudi bidarain amin ya mujibas sa'il. Wa qad al-tahtu lan teman martelaaken sapa ingsun menjelaskan ingsun dalika ing mongkon-mongkon masalah masjid, masalah hukume wong merusak tatanane masjid. Dijawab ing dalam jawab ansu'alin saking pertanyaan saya ikan bakal teko apa ikruhu tinutuli balik akhiran ing dalam akhiri masalah hukume wong rusak tatanane masjid punika sakniki-nipun aturaken wonten ing kitab punika wonten ing bagian akhir sadurunge khotimah utawi sadurunge pungkasane kita punika dipun kupas makaikan kalian hukume wong nutup masjid ora umi jamaah ora uli Jumat nang masjid niku kados mawon saking sumber-sumber ingkang muktabar sumber-sumber ingkang kredibel, sumber-sumber ingkang saged dipun napa pertanggungjawabaken kebenaran itu. Aqwalul mufassirina ay hadhihi aqwalul mufassirina utawi iku pira-pira dawuhe ulama ahli tafsir minal a'immati saking pira-pira imam fil muradi ing dalem muradi ing dalem perkara kang den kalbake bil masajid kelawan pira-pira masjid. Bagi dipun aturaken beberapa pendapat ulama-ulama ahli tafsir yang berkaitan dengan masjid-masjid yang disebutkan dalam ayat
yang disebutkan kemarin sudah dibacakan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 114. Itu yang dimaksud masjid tertentu atau masjid secara umum yang ningali utawa berpendapat saka jumhurul mufassirina, jumhure ulama ahli tafsir, kebanyakan ulama ahli tafsir, anal murad dageman seluruhnya perkara kabeh kalebate bil masajid kalawan pira-pira masjid biqaulillahi ta'ala ing dalem dawuhe Gusti Allah Ta'ala. Dawuhe Gusti Allah wonten ing surat Al-Baqarah ayat 114, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man awlamu mimman mana'a masajidallahi ayyukara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Wa man ora-ora utawi wong iku adalah luwih aniaya memang tinimbang wong mana akan nyegah sapa man masjid Allah ing pira-pira masjid Gusti Allah. Ayu kala ing yen tersebut fiha ing dalam masjid apa ismuhu asmane Gusti Allah. Wasa'ala tumantan sokongan iku fi kharabiha ing dalem ngrubuhake tatanane masjid, ing dalem rusak tatanane masjid, boten ateges ngrubuhake fisike masjid iku boten, tapi ngrubuhake tatanane masjid. Ikulaika mutawisan mutayaman orang-orang yang melarang orang beribadah di dalam masjid. Iku makana urawana iku lahu kedue bulan apa ayat khuluha ing yen to manjing sapa ing masjid ing sapa ulaika ing masjid illa khaifina angin wong kang padha wedi-wedi kabeh. Lamun iku kedue ulaika mana dunya ing dalam dunya khizyun utawi kuno akan dihinakan oleh Allah, walaupun dan iku kedue ulaika bil akhirati ing dalam akhirat adabun utawi siksa azimun kang agung. Ayat yang menyebutkan bahwa tidak ada orang yang lebih zalim, tidak ada orang yang lebih berbuat aniaya dibanding orang yang melarang, orang yang mencegah, orang yang menghalang-halangi orang lain untuk melakukan ibadah di masjid-masjid Allah, masajidillah, buyutillah, di masjid-masjid Gusti Allah. Dan masjid apa baik itu nanti. Nah, yang jelas orang yang melarang, mencegah, menghalang-halangi orang untuk melakukan ibadah di masjid itu adalah dianggap orang yang paling zalim,
Mereka orang-orang yang suka mencegah, menghalang-halangi orang beribadah. Mereka itu takut ketika masuk di dalam masjid. Maka lalu ayat huluha illa khaifin. Mereka takut kalau Islam itu berkembang pesat. Mereka takut kalau Islam itu tambah kuat. Mereka khawatir kalau kekuatan Islam itu semakin bertambah. Nah, bagi mereka yang berbuat balik, suka mencegah, melarang orang melakukan ibadah di dalam masjid, mereka mendapatkan ancaman dari Allah, khizyun fid dunya wa 'adzabun fil akhirah. Di dunia orang-orang tersebut pasti akan dihinakan oleh Allah, dan di akhirat orang-orang seperti itu pasti akan mendapatkan siksa yang sangat-sangat agung. Nah, menurut jumhur ulama, yang dimaksud dalam ayat tersebut, masjid-masjid tersebut itu jami'ul masajidi, sekabiane biro-biro masjid, kulli zaman ing dalam sekabe zaman, wa makanya nang panggonan. Wa hadha qaul utawi ikilah qaul pendapat jumhur iku la yamna' ora nyegah apa ada min dukhulul masjidil aqsa, saking manjingake masjidil aqsa, wal masjidil harami lan masjidil haram fi masajidillah ing dalam masjidil Gusti Allah. Yang dimaksud dalam ayat tersebut masjid apa? Ya seluruh masjid yang ada di muka bumi ini, yang termasuk masjid berbesar, tempat-tempat untuk beribadah umat Islam. Karena di Al-Quran tidak ada istilah langgar, tidak ada istilah musola. Ya termasuk langgar, ya termasuk musola, ya termasuk surau, tempat-tempat peribadatan umat Islam, ya termasuk kategori orang yang melarang orang masuk untuk melakukan peribadatan di tempat masjid tersebut, digolongkan orang yang paling zalim. Ya termasuk dalam hal ini Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, karena lafadznya, lafadz ini yang disebut dalam ayat itu masajid. Dilihat dari segi gramatikanya itu merupakan isim jamak, tidak spesifik, tidak khusus, bukan Masjidil Haram, bukan nama Masjidil Aqsa, tapi Masajidillah. Sifatnya mau mutlak seluruh masjid yang ada di muka bumi. Karena teman seluruhnya lapor iku amun umum, sifatnya masjid mau umum. Fayasmalu maqamku apa maka jami'an masajidillah ta'ala ing sekabiannya biro-biro masjid Gusti Allah Ta'ala. Walau kasurna lan namun ringkes sapa ingsun malal masjidaini ing adale masjid loro al-madhkuraini kang den sebut karone faqat halal loko la'atanna mongko yakti nyuwunake sapa ingsun kathiran ing akeh men ayatillahi ta'ala saking biro-biro ayat yang Gusti Allah Ta'ala al-walidati kang pokok
ayat fi asbabi nuzuliha ing dalam biro-biro sebab tumurune ayat fi asfasin ing dalam biro-biro jebulan biro-biro individu au amkinatin utawa biro-biro panggonan au asminatin utawa biro-biro zaman biro-biro mangsa makhsusatun kang tentokaken walamma aqalna lan nalikane lan semangsane nganggo sapa ingsun gunakake sapa ingsun mano asline yo paring sapa ingsun masajid Allah Ta'ala ing pira-pira masjid Gusti Allah hurmataha ing kehormatane masjid wa syarafaha lan kamulyane masjid wa fadlaha lan kautamane masjid. Jadi jelas lafaz dalam ayat disebutkan masjid Allah. Berarti di situ menunjukkan bahwa yang dimaksud masjid-masjid yang ada di seluruh muka bumi ini. Karena kalau hanya sebatas diringkas maka disebutkan. Kalau dibatasi masjid-masjid itu hanya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa sesuai dengan asbabun nuzul ayat. Sesuai dengan asbabun nuzul ayat itu ada yang menyebutkan ayat tersebut turun ketika orang-orang Yahudi itu menghalang-halangi umat Islam mau melaksanakan ibadah di Masjidil Aqsa. Ada juga yang memiliki pendapat bahwa asbabun nuzuli itu ketika orang-orang kafir, orang-orang kafir Quraisy itu mencegah Nabi ketika akan memasuki Masjidil Haram. Setelah Nabi melakukan hijrah ke Madinah beberapa tahun itu Nabi dihalang-halangi oleh orang-orang kafir musyrik. Turunlah ayat tersebut. Kalau hanya ditujukan dua masjid tersebut, berarti ayat-ayat Allah yang mestinya ditujukan kepada seluruh individu, seluruh tempat yang ada di muka bumi dan pada kondisi dan waktu apapun, seolah-olah itu tidak akan berfungsi. Maka jumhur ulama berpendapat bahwa ayat ini bersifat terus, bersifat lestari, bersifat sampai hari kiamat. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun orang yang menghalang-halangi umat Islam melaksanakan ibadah di masjid, di tempat-tempat peribadatan umat Islam, maka diancam oleh Allah khizyun fid dunya wa 'adzabun fil akhirah, dihinakan di dunia dan disiksa di api neraka ketika besok pada hari kiamat. Itu ayat seperti itu. Hanya konteksnya itu tinggal dilihat. 3 serta-merta, kemudian keamanan, polisi, Satpol PP dalam kondisi seperti ini demi untuk menjaga kesehatan masyarakat, karena negara punya kewajiban melindungi seluruh warga negara untuk mencegah penyebaran virus-virus corona, mempunyai kebijakan untuk sementara menutup kegiatan-kegiatan peribadatan di masjid
itu yang tidak bisa diterapkan ayat ini karena konteksnya itu lain. Nah, ya. Pemerintah mencegah orang Islam beribadah di masjid bukan dalam arti mencegah menentang terhadap beribadah umat Islam, tapi justru demi keselamatan seluruh umat manusia. Konteksnya lain. Kalau ketika orang Yahudi menghalang-halangi umat Islam masuk di dalam masjid, itu jelas menentang umat Islam. Orang-orang kafir Quraisy mencegah Nabi masuk ke Masjidil Haram, itu juga jelas yang dimaksud adalah orang-orang seperti itu. Kalau semisal besok umpamanya ada preman, ada preman di Gunung Uji malam nang berbuat masjid, bensin arep mlebu masjid kudu bayar. Itu termasuk wong sumber, termasuk wong sumber. Kalau kondisi seperti sekarang ini dalam kondisi wong kekong, itu yang tidak bisa diterapkan ayat ini. Jika ada kala kita terjebak dengan penyampaian dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Justru kesempatan seperti ini terkadang digunakan untuk mengadu domba umat Islam dengan penguasa. Itu kadang-kadang kita mudah terjebak, padahal konteksnya itu lain. Wa ilaika lana tamana sapa sira kalam al-mufassirina ing pangantikane ulama ahli tafsir bidzalika ing dalam mengkono-mengkono masalah. Maka ketika ada sebuah kasus, kita tidak bisa serta-merta itu mengikutinya, mengikuti pendapat seseorang sesuai dengan hati nurani kita. Seperti aku cocok. Nah, kebenaran itu bukan diukur dari kecocokan hati kita. Kadang-kadang kita itu terjebak seperti itu, aku cocoknya kalau padahal kebenaran tidak bisa diukur dengan kecocokan. Kebenaran itu justru bisa diambil itu dari pendapat beberapa ulama. Karena Nabi sendiri menyampaikan bahwa tidak mungkin pendapat beberapa ulama yang sudah ijtihad, sudah berjuang menyelesaikan satu kasus dengan mengambil beberapa sumber-sumber hukum, itu kemudian tersesat. Itu tidak mungkin. Seperti ijma, seperti qiyas, seperti fatwa dari ulama-ulama jumhur, itu tidak mungkin akan tersesat. Tapi kalau hanya sebatas kita itu pendapat si A, pendapat Ustadz A, Ustadz B, dengan menyampaikan ayat ini kemudian kita ikuti, itu sih kadang-kadang repot itu seperti itu. Maka disebutkan wa ilaika kalamal mufassir, kembalilah kalian semua kepada kalamnya ulama-ulama ahli tafsir yang ilmunya benar-benar menguasai, yang ilmunya benar-benar leluasa, tidak sempit dalam memaknai sebuah ayat. Itu terkait dengan ayat tersebut. Mungkin kita panjenengan studio saged memahami kondisi ikan kados ngoten iki. Di media sosial informasi banyak sekali berseliweran. Kita juga harus hati-hati, jangan sampai kita terjebak dengan informasi yang bersifat hoax, apalagi terjebak dengan
adu domba, jangan sampai. Yang kita inginkan adalah persatuan dan kesatuan umat Islam, ukhuwah basyariyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah. Mugi-mugi corona enggal sumingkir saking negara kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah salli wa sallim